Aquarius, apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan di pembacaanmu Aquarius. Mari kita terhubung dengan energimu untuk hari-hari ini. Saya ingatkan bahwa ini adalah pembacaan umum, jadi saya akan meminta kamu untuk mengambil apa yang selaras dan berlaku untuk situasimu. Apa yang tidak, lepaskan saja. Dan periksa juga tanda bulan dan ascendanmu, karena itu juga memperlihatkan sesuatu yang lebih dari apa yang mungkin akan datang. Saya akan memulai pembacaanmu Aquarius, dengan pesan cahaya, pesan dari para malaikat yang datang membawa tanda untukmu. Ini adalah saat di mana kamu membutuhkan kejelasan. Para malaikat datang untuk membawakanmu sebuah tanda. Yah, kamu butuh kejelasan karena kamu harus mulai mendelegasikan dan kamu harus mulai bersiap untuk apa yang akan datang. Karena mungkin kamu tidak mengetahuinya, tetapi ini adalah saatnya untuk menata segala sesuatunya dengan rapi. Faktanya, banyak dari kalian merasa bahwa kalian bekerja terlalu keras dan bahwa kalian bahkan tidak mampu, entah untuk menata segala sesuatunya, menyelesaikan suatu jenis tugas, atau kalian sedang mengerjakan hal yang sama. Kalian berada di saat-saat di mana kalian selalu melakukan hal yang sama dan tidak mendapatkan hasil apapun. Dan untuk itu kalian menambahkan lebih banyak hal. Dan untuk itu kalian menambahkan kekhawatiran, tanggung jawab, dan itu adalah banyak sekali hal. Dan itu menyulitkanmu, itu membuatmu kewalahan dan membebanimu dengan stres. Jadi, mulailah melepas beban yang bukan milikmu, seperti tugas yang ikut menambah tanggung jawab, dan mulailah mengurus dirimu. Sebab yang terlihat bukan cuma kelelahan fisik, stres, dan letih, tetapi juga kelelahan mental karena ada kartu 9 pedang. Dan 9 pedang menegurmu. Kamu terlalu keras pada diri sendiri. Wajar, karena tuntutan berlebihan yang brutal atas semua hal yang kamu lakukan setiap hari. Jadi, ini jelas mengatakan bahwa kamu bekerja terlalu keras dan malaikat pelindungmu memintamu menyeimbangkan apa yang selama ini kamu lakukan dengan kehidupan sehari-harimu karena kamu perlu meminta bantuan. Kamu tahu cara melakukannya untuk sedikit meringankan beban dan mengurus dirimu sendiri. Jadi, membuat dirimu kelelahan, menguras energimu, kehilangan fokus, hanya demi membahagiakan orang lain bisa menjadi rumit bagimu, bagi kesehatanmu, bagi tujuanmu, dan bahkan bagi impianmu sendiri. Dan lihat, di sana 9 pedang bilang begitu, kan? Bagaimana kamu tak membayangkan yang terburuk soal sesuatu kalau kamu sudah terlalu jenuh, soalnya kamu belum melihat hasilnya. Ini juga merupakan saat untuk berhenti bersikap terlalu keras pada dirimu sendiri dan tetap positif mengenai masa depan. Karena pertama-tama, jika kamu sadar bahwa kamu harus melakukan langkah ini, kamu akan merasa lebih ringan secara mental, lebih ringan secara energi, lebih sedikit stres. Kamu akan tidur lebih nyenyak. Kamu akan merasa lebih baik keesokan harinya. Kamu akan mendapatkan kembali antusiasme, pemikiranmu akan berubah, dan kamu akan menyadari bahwa membayangkan yang terburuk sama sekali tidak ada gunanya. Sekali lagi, di sini malaikat pelindung memiliki pesan yang sangat jelas untukmu. Mereka datang untuk membantumu, agar kamu dapat menemukan solusi untuk masalah ini. Ini dia, di sini ada solusinya. Bagaimana kamu mendelegasikan, bagaimana kamu harus mendelegasikan. Itu kamu yang tahu. Namun terus menghabiskan malam tanpa tidur memikirkan sebuah masalah tidak akan membawamu kemana-mana. Terus melakukan hal yang sama seperti yang telah kamu lakukan selama sekian lama juga tidak. Di sini kamu diminta untuk melakukan perubahan besar. Perubahan besar. Ya. Dan itu akan kamu lakukan, kamu yang akan melakukannya. Karena kamu juga merasa bahwa kamu siap, lebih dari siap, dipersiapkan untuk momen besarmu. Kamu sedang dipersiapkan untuk momen besarmu dengan energi yang tinggi. Itulah mengapa kamu harus merasa bahwa kamu cukup siap untuk semua yang akan datang. Jangan memberikan niat negatif dan tetaplah ringan untuk menerima semua yang akan segera tiba. Sesuatu akan segera dimulai. Kamu tahu bahwa memulai perubahan pertama sekecil apapun, dengan mengerjakan situasi ini, di sana kamu akan melihat sebuah kesuksesan. Lebih jauh lagi, kartu ini memberitahuku bahwa kamu harus memperhatikan semua tanda yang dikirimkan oleh malaikat pelindungmu. Tadi baru saja saya katakan, ini bisa menjadi tanda terkait dengan bimbingan, bukan? Yang ingin mereka berikan kepadamu ke arah yang benar, ke jalan yang baik.
Jadi, terimalah semua yang mereka sediakan untukmu, agar mereka dapat membantumu mencapai tujuanmu, agar mereka dapat membantumu dengan situasi ini, agar mereka dapat membantumu menemukan cara untuk menyingkirkan ketegangan ini, situasi ini. Karena kamu siap, dipersiapkan untuk sesuatu yang besar yang akan segera datang. Mari kita lihat apa yang dikatakan kartu-kartu itu kepada kita. Ini selalu merupakan pembacaan umum. Jika kamu ingin mendapatkan pembacaan pribadi denganku, kamu bisa melakukannya langsung dengan membuat jadwal di situs web. Alamatnya akan selalu muncul di video, tetapi ada juga komentar yang disematkan di tandamu di mana terdapat tautan yang membawamu langsung ke halaman tersebut. Jadi kamu klik tautannya Aquarius dan kamu langsung masuk ke halaman tersebut dan memilih pembacaan yang kamu inginkan. Yang ada sesuatu di dalam diri yang memberitahumu bahwa apa yang saya katakan itu benar, tetapi ada juga sesuatu di dalam diri yang membawamu terhubung dengan apa yang mungkin merupakan sesuatu yang jelas lebih tinggi, bukan? Intuisimu tidak salah mengenai hal ini. Ada pengetahuan yang juga sangat menarik darimu yang entah bagaimana akan membawamu pada stabilitas emosional, stabilitas spiritual, menuju kebijaksanaan. Maksudnya, kamu seperti sangat lekat, sangat terhubung dengan energi makhluk cahaya, dan juga para pembimbing spiritual di sekitarmu. Itu karena ada Imam Agung Perempuan kan, pengetahuan batinmu saat ini adalah penuntun terbaikmu dalam segalanya, yakni malaikat pelindungmu yang sedang berbicara kepadamu. Mungkin sesuatu telah ditunjukkan, dan bagimu itu juga menjadi alasan untuk kebebasan, bukan? Seolah-olah, ya sekarang saya bisa beristirahat dari beban ini. Sesuatu terungkap, dan bagimu ini juga kemenangan karena ada 6 koin. Kehadiran Imam Besar Perempuan sangat penting, karena ini menunjukkan bahwa pertama-tama kamu sangat terhubung dengan intuisimu. Dan pengetahuan internal adalah apa yang entah bagaimana juga memberimu kepercayaan diri untuk terhubung dengan apa yang mungkin merupakan stabilitas yang kamu cari, yaitu emosional. Tetapi ini adalah keseimbangan emosional internal pribadi, bukan. Tetapi ada juga wahyu, karena mungkin seseorang yang menyebabkanmu merasa tegang, merasa tidak nyaman secara mental, akan muncul, bukan? Karena dia seperti ada di sana dalam bayang-bayang. Karena Imam Besar Perempuan juga bicara soal misteri kan? Aku ada tapi tiada, aku melihatmu, tapi kau tak tahu aku melihatmu, meski kau merasakannya. Itu mungkin mengejutkanmu. Karena apapun yang harus terjadi yang membebaskanmu dari ketegangan dan penderitaan, itu sedang terjadi karena kamu terhubung dengan kartu yang sangat kuat tentang emansipasi, kemajuan, pemberdayaan, dan juga kemenangan. 6 tongkat adalah kartu yang mengumumkan bahwa kamu terbebas dari konflik, dari sebuah masalah. Bagimu itu terasa seperti sebuah imbalan. Kamu mencapai kesepakatan dengan seseorang, menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan sebuah situasi, dan itu membuatmu merasa sukses, membuatmu merasa menang. Kamu mungkin memenangkan sesuatu yang spesifik, kamu mungkin memenangkan sesuatu, tetapi kartu ini juga memberitahuku bahwa muncul apa yang bisa menjadi sebuah keuntungan. Hidup memberimu keuntungan atas apa yang hari ini terasa sebagai kesulitan. Itu membuatmu merasa dalam energi kemenangan, mampu mencapai sesuatu entah bagaimana mampu diakui. Ada situasi yang membuatmu dilihat seolah-olah kamu sedang berada di momen kejayaan atau di momen ekspansi, ketenaran pribadi. Kartu ini memberitahuku bahwa kamu mungkin juga menggerakkan orang lain, bahwa orang lain mungkin merasa teridentifikasi dengan apa yang kamu lakukan saat ini, tentang bagaimana kamu mampu menyelesaikan masalahmu sendiri, keluar dari situasi yang begitu sulit, dan sampai pada momen kejayaan ini di mana kamu mendapatkan situasi ini, bukan? Itulah 6 tongkat, pengakuan diri sendiri pertama-tama, karena itulah yang terbaik. Terkadang ini pada umumnya lebih baik dikatakan kita lupa untuk mengakui diri sendiri dan memberikan tepukan di punggung diri kita sendiri. Tetapi juga baik untuk merasakan pengakuan dari orang lain, bukan? Jadi saya pikir pengakuan itu datang dari apa yang bisa berupa merasa seolah menjadi pusat perhatian karena kamu merasa berada di puncak.
Ini adalah solusi untuk sebuah masalah. Ini adalah rekonsiliasi dengan seseorang. Ini adalah kesepakatan kerja. Ini adalah solusi dari konflik pribadi sehari-hari, dari rutinitas harian. Ini seperti membereskan hal spesifik di rumah, soal anak, tugas harian, bahkan kesehatan. Karena ada 9 pedang. Jadi, seolah-olah ya itu layak untuk diakui Aquarius dan kamu harus mendapatkan tepuk tangan. Bagaimana kamu berhasil bertahan? Bagaimana kamu berhasil bangkit? Tidak hanya bangkit, tetapi tidak ada hambatan saat ini yang akan membatasi dirimu sekarang atau lebih jauh lagi tidak akan menghentikanmu. Lihat bagaimana kau melepas beban dan bersantai, karena beban berat itu mustahil kau bawa. Kau menang dan terus maju. Semuanya terus bergerak demi kesuksesanmu, karena kesuksesan atau kemenangan yang menyertai 6 tongkat juga datang membawa kabar bahwa kamu sedang mengatasi sebuah rintangan, masalah, atau urusan yang serius. Urusan yang serius. Itulah mengapa kesuksesan yang kamu citakan atas situasi ini membuatmu secara determinan memiliki kekuatan atau kemauan untuk mengendalikan apa yang mungkin menjadi situasi ini. Bahwa kamu akan mulai menata kedua situasi ini, kamu akan kembali memulihkan disiplin diri, dan kamu tahu bahwa dengan kondisi ini tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Terkadang kereta perang juga berbicara kepada kita, tidak hanya tentang kemenangan ganda, bukan, karena ada hal ini, yaitu pengakuan dari dua sisi kemenangan, melainkan juga berbicara tentang apa yang bisa menjadi perjalanan, perpindahan, pergerakan keuangan kita, pergerakan dalam sebuah hubungan, dan pergerakan yang juga muncul melalui keadaan eksternal yang tidak bergantung pada kita dan yang membuat kita cukup kewalahan. Dan aku bilang, lepaskan, minta bantuan, delegasikan, jangan negatif. Namun jika kamu sendirian dalam segala hal, dan sama sekali tidak ada orang yang bisa membantumu, bisa mengulurkan tangan, bisa menyelesaikan sesuatu, atau kamu sendiri merasa cukup mampu untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan, tentu saja ini tidak bergantung padamu, ada faktor lain, tidak sepenuhnya bergantung padamu. Apakah bisa dipahami? Ada faktor internal yang akan selaras sehingga kamu bisa mencapai momen ekspansi ini. Dan segalanya bergerak pula apa yang bisa menjadi. Ini, dengan adanya sang pendeta wanita itu, aku rasa ada seseorang yang juga memberanikan diri untuk mengakui sesuatu. Karena ia merasa perasaannya lebih jelas dan ia juga ingin, dan kamu pun ingin memiliki hubungan yang lebih dinamis. Atau mungkin sebuah ikatan berkembang atau kamu bersedia dan siap dengan energi yang sangat tinggi ini untuk membuka diri terhadap sebuah peluang karena kamu melihat bahwa hidupmu maju dan itu terasa. Bukan terlihat bahwa segala sesuatunya membaik karena kamu memegang kendali atas banyak situasi yang sampai sekarang tidak bisa kamu lakukan karena kamu tidak punya cara untuk mengendalikannya dan kamu sedang melangkah maju melalui jalan kesuksesan. Mari kita lihat apa yang dikatakan para pemandu kepada kita. Baiklah, kamu adalah jangkar keamananmu sendiri. Mereka meminta kepercayaan diri darimu. Para pemandu datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak membutuhkan siapapun untuk merasa aman kecuali dirimu sendiri. Belajarlah untuk mendiamkan pikiranmu ketika perasaan tidak aman itu muncul. Kebetulan sekali, ketakutanmu tidak nyata itu adalah konsekuensi dari lukamu. Kekuatan sejati berasal dari kepercayaan. Di sini mereka memintamu percaya diri. Terkadang, pada umumnya, bukan terkadang, 9 pedang adalah seperti itu, yaitu iblis atau pikiran kita sendiri yang jelas membuat kita kehilangan kepercayaan. Tidak. Mari kita percaya pada hal ini kali ini, dan mari kita tetapkan agar ini terjadi.